Oke, halo guys, balik lagi di channel ini bareng gue di Merwanto. Oke, kali ini gue lagi belajar bahasa pemrograman Kotlin ya. Oke, ini dia websitenya, ada di kotlinlang.org. Nah, dengan Kotlin ini kalian bisa bikin mobile, cross platform, kemudian server side, native, web development, data science, dan Android. Oke, tapi ini nggak akan gue jelasin. Kalau tujuan gue sendiri sih belajar Kotlin ini karena gue mau belajar bikin Android aplikasi ya, Android native. Nah, gue pengen pakai bahasanya tuh pakai Kotlin. Oke, buat lebih detail mengenai Kotlinnya bisa kalian baca-baca sendiri ya. Mungkin langsung aja ke hands on. Oke, di sini gue pakai editornya IntelliJ IDEA. Oke, gue bikin project baru aja. Gue kasih nama exercise 1 Kotlin project ya, jangan lupa ya. Oke. Oke, kita tunggu sampai proses importnya selesai, sampai proses buildnya selesai ya. Oke, ini ngomong-ngomong yang gue pakai ini IntelliJ-nya yang community version, yang mana ini yang gratis. Kalau kalian mau yang fiturnya lebih banyak atau lebih lengkap bisa pakai yang IntelliJ yang apa namanya ya? Ultimate. Oke, Ultimate kalau nggak salah. Oke, ini udah selesai bikin projectnya. Nah, bisa kita lihat struktur projectnya by default dia di sini ada Gradle, kemudian ada src, kemudian ada Gradle properties dan file-file lainnya. Oke, di sini ada src, ada lagi main. Dan biasanya di sini kita naruh apa ya? Istilahnya codingan kita. Ini default package-nya. Oke, langsung aja gue mau bikin package baru. Ini kasih com academy, nama gue. Ini biasanya di sini nama instansinya ya. Kemudian yang paling basic biasanya kalau kita belajar pemrograman itu ada namanya variable. Oke. Nah, di Kotlin sendiri buat menjalankan program biasanya dia punya main function seperti di bahasa pemrograman lainnya ya. Oke, di main function ini bisa kita misalkan kalau kita coding pertama kali ya jangan lupa yaitu hello world. Nah, dengan begini kita udah bisa ngejalanin project Kotlin kita. Nah, kemudian buat di Kotlin ini titik koma dia nggak wajib ya, dia opsional. Jadi kita nggak pakai titik koma pun nggak masalah. Nggak seperti kalau di bahasa pemrograman lain seperti Java, nah itu dia wajib titik koma. Oke, ini udah tampil hello world.
kita udah berhasil mencetak hello world tadi ya. Sekarang kita mau lanjut. Biasanya yang pertama nih dalam pemrograman, biasanya kalau gue sih biasanya variabel. Oke, mungkin kita ulas lagi ya, apa itu sih variabel. Kalau definisi variabel sendiri menurut gue ya, untuk istilah mungkin yang mudah dipahamin, gue kasih istilah wadah atau tempat untuk menyimpan suatu nilai. Nah, analoginya begini sih. Variabel itu ibarat gelas. Gelas itu kan suatu wadah ya. Nah, dari wadah ini kita bisa menempatkan suatu nilai. Nah, misalnya kalau wadahnya itu gelas, kita bisa naruh air minum, bisa naruh kopi, bisa naruh susu. Jadi, istilahnya kopi, kemudian air putih atau susu itu adalah nilainya, nilai yang kita simpan ke wadah tersebut. Nah, kalau variabel di pemrograman itu wadah atau tempat atau objek mungkin bisa untuk menyimpan suatu nilai. Nah, nilainya itu apa? Nah, nilainya itu bermacam-macam, bisa berbentuk angka, kemudian huruf, kemudian angka desimal, dan lain-lain. Yang mana itu nanti kita bahas di basic type atau tipe data. Oke, di Kotlin sendiri cara pembuatan variabel itu ada menggunakan keyword var. Nah, keyword var ini digunakan untuk membuat variabel yang value-nya bisa kita rubah-rubah. Oke, var untuk membuat variabel yang value-nya bisa kita rubah-rubah. Misalkan ini kita bikin variabel var name, kemudian isinya nama gue, misalnya Edi Purwanto. Kemudian misalnya di sini name ini mau gue rubah lagi menjadi Edi doang. Nah, ini nggak bakalan error. Ini cara bikin variabel di Kotlin. Nah, kemudian saat kita bikin variabel di Kotlin tuh ada yang namanya apa ya? Pendekleran tipe data. Nah, pendekleran tipe data di dalam variabel di Kotlin ini dia bersifat bisa secara eksplisit ataupun secara otomatis berdasarkan value yang di-assign ke variabel tersebut. Nah, kalau yang kayak gini dia bukan secara eksplisit, tapi dia otomatis. Karena di sini value-nya string, maka si name ini dia bakalan bertipe datanya string. Sedangkan kalau kita mau bikin variabel yang tipe data secara eksplisit, kita bisa begini, variabel misalkan age, kemudian titik 2, kemudian ini tipe datanya integer. Nah, di sini gue kasih 20. Nah, ini dia secara eksplisit. Oke, ya mungkin nanti gue bahas lebih detail waktu di tipe data ya. Kemudian lanjut ke variabel. Tadi var udah jelas. Sekarang ada lagi cara yang kedua yaitu keyword val. Val ini dia biasa digunakan buat membuat variabel yang read only. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Misalkan var address. Misalkan gue bikin file address, tipenya string, value-nya Lampung. Lampung itu kota kelahiran gue ya. Nah, karena dia val, pas kita mau merubah si address ini, dia pasti bakalan error. Bisa dilihat di sini dia merah. File cannot be reassigned. Jadi dia tidak bisa diassign ulang karena dia val. Sedangkan yang var tadi dia bisa. Oke. Kita komen aja. Oke, ada satu lagi yaitu cons.
const val. Nah, sebenarnya apa sih const ini kalau di Kotlin ya? Kalau di JavaScript mungkin jelas ya konstanta. Nah, kalau di Kotlin kan val ini bisa kita bilang kayak const juga ya kalau di JavaScript. Nah, sedangkan const sendiri di Kotlin ini dia seperti static kalau di Java. Jadi saat kita mendeklar variabel kemudian kita menandainya pakai keyword const, maka variabel tersebut akan langsung dikenalin saat waktu kompilasi atau saat compile time. Nah, kemudian apa yang membedakannya dengan val? Kalau val dia digunakan untuk mendeklar konstanta tapi pada saat runtime. Nah, jika const ini saat compile, kalau val dia saat runtime. Nah, kemudian si const ini dia nggak bisa ditaruh di sini. Kita bisa lihat nih keterangannya, modifier const is not applicable to local variable. Dia nggak bisa ditaruh di local variable. Nah, kita bisa naruhnya di sini, di global variable ya, di dalam file ini. Misalkan const val p nilainya 3,12. Oke, dari sini mungkin itu dia variabel, bisa kita print misalkan ini. Oke, terus ya, harusnya si name ini udah berubah value-nya, tadinya Edi Murwanto menjadi Edi, kemudian age-nya masih tetap yaitu 20, kemudian address-nya Lampung. Oke, coba kita jalanin ulang. Oke, sesuai ya tampilnya. Jadi age ini value-nya 20, kemudian address-nya Lampung. Oke, mungkin 12 lagi. Tadi kalau var ya digunakan untuk variabel yang value-nya bisa berubah atau bisa di reassign. Sedangkan val dia buat variabel yang sifatnya read only dan nggak bisa di reassign atau di assign ulang. Sedangkan const dia sebenarnya seperti konstanta tapi dia variabel yang langsung dikenalin saat compile. Atau kalau di Java itu ada namanya static. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti selanjutnya kita mau bahas mengenai data type ya. Oke, thank you. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka dislike, kemudian subscribe. Oke, see you.